Jika keenam tadi sudah ada pada diri kita, maka insya Allah ciri-ciri sukses itu sudah ada pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan kunci daripada kesuksesan. Jadi untuk mendapatkan meraih kesuksesan itu perlu kita memperhatikan berbagai hal, ya, yaitu kunci-kunci agar kita mendapatkan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Baik teman-teman, jadi kita untuk mendapatkan kesuksesan itu tidaklah mudah, tidaklah seperti kita membalik telapak tangan atau membolakkan telapak tangan kita, tidak semudah itu teman-teman ya. Tapi butuh proses, butuh pengorbanan, dan butuh banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, kita perhatikan agar kita kedepannya mendapatkan kesuksesan yang selama ini kita inginkan. Jadi teman-teman, apa sih kuncinya untuk kita mendapatkan kesuksesan tersebut? Baik teman-teman, di sini ada 6 kunci yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami sharing kepada teman-teman agar kiranya untuk kita semua mengikuti, melakukan langkah-langkah ini atau kunci tersebut, dan insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan ke depannya. Yang pertama teman-teman, yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi sebagai kunci pertama adalah kita harus punya skill atau keahlian. Bisa kita katakan kita harus pintar lah. Jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan hal-hal yang kita ingin dapatkan kalau kita tidak mengetahui apa langkah-langkah kita untuk mendapatkannya. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan bisnis kita, usaha kita, tanpa kita mengetahui ilmu yang ada di usaha kita tersebut. Jadi umpama kita kan sebagai pembisnis kuliner dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan dalam berdagang kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Jadi ilmu itu tersebut sangatlah penting. Jadi harus kita memiliki keahlian dalam hal yang kita tekuni tersebut. Nah, itu yang pertama teman-teman, kita harus punya skill atau kita harus punya talenta dalam bidang kita masing-masing. Jadi intinya kita harus punya keahlian dalam usaha kita tersebut agar usaha kita berhasil dan mendapatkan kesuksesan ke depannya. Itu yang pertama teman-teman. Sedangkan yang kedua, setelah kita punya keahlian, kita punya pandangan, kita punya ilmu, maka kita harus punya keinginan. Kita harus punya keinginan. Walaupun kita punya banyak keahlian, tapi kita tidak memiliki keinginan sama sekali untuk bisa meraihnya, untuk bisa mengimprove talenta yang kita miliki, maka tidak bisa juga. Tidak akan tercapai kesuksesan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak punya keinginan sama sekali. Maka keinginan kita harus ada, yaitu kita memiliki keinginan yang kuat untuk
meraih kesuksesan di masa akan datang. Kita sudah punya dasar basic, yaitu talenta kita punya pengetahuan, kita punya skill. Jadi kita harus topang lagi dengan keinginan kita yang kuat. Tidak setengah-tengah keinginan kita. Kalau setengah-tengah keinginan kita, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Kalau keinginan kita full, kita keras, keinginan kita kuat untuk meraih kesuksesan itu, maka pintu kesuksesan sudah menunggu kita di sana. Maka pengetahuan, skill, talenta yang kita miliki harus didukung dengan keinginan yang kuat. Kalau setengah-setengah keinginannya, maka kita akan berada di tengah jalan dan kita akan mundur demi selangkah, demi dua langkah, kita akan kembali ke tempat kita semula. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah kita harus sabar, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ingin kerjakan, jadi kita tidak lepas dari namanya cobaan kita. Baik itu cobaan kita berupa kita malas, berupa kita bosan mengerjakannya, ataupun berupa musibah-musibah lainnya. Kita harus sabar menghadapi semuanya itu. Dan kita harus konsisten untuk tetap melakukan pekerjaan itu tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak memiliki kesabaran yang kuat, maka sama saja bohong juga, sama saja akan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kita tidak tahan dengan ujian kita. Karena kita tidak mampu melawan, menghadapi atau mengatasi permasalahan-permasalahan kita di tengah jalan. Jadi harus kita punya kesabaran yang kuat untuk kita bisa meraih kesuksesan yang mendatang. Nah, emang sih sabar itu sangat sulit, teman-teman, tapi orang-orang sabar itu adalah orang-orang termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan di masa akan datang. Sabarlah, ya, apapun yang terjadi dengan kita, apapun yang terjadi dengan usaha kita, apapun yang terjadi dengan bisnis kita, maka kita harus bersabar dengan sekuat-kuatnya, dengan sebesar-besar kesabaran. Tidak hanya kita bilang saya sabarlah, tidak. Tapi sabar itu adalah terus-menerus kita harus sabar. Tidak 1, 2 kali, 3 kali, tidak. Tapi selama kita berproses, tetap kita harus sabar untuk mendapatkan kesuksesan yang akan datang. Kenapa, teman-teman? Karena sukses itu kan is in our hand, ya. Sukses itu berada pada tangan kita masing-masing. Kalau kita mengeluh, kalau kita tidak sabar, maka tidak akan sukses kita, teman-teman. Kita akan putus di tengah jalan atau kita berhenti di tengah jalan. Maka oleh karena itu kita harus kuat, sabar. Nah, itu kuncinya juga, teman-teman. Kita harus sabar, banyak-banyak bersabar. Yang keempat adalah kita memiliki modal. Apapun yang kita lakukan, teman-teman, kita tidak lepas dari modal. Modal, baik itu berupa uang, baik itu berupa skill, baik itu berupa pengetahuan, baik itu berupa talenta yang lain, itu juga modal. Modal kita sebenarnya ini sih sudah ada kami bahas di atas tadi, teman-teman, yaitu pintar, skill kita, kesabaran, juga keinginan kita, itu juga modal kita. Jadi kita harus memiliki modal tersebut. Dan juga dilepas dari modal finansial seperti uang, kendaraan, sebagainya untuk membantu kita dalam bekerja, untuk membantu kita dalam mensukseskan keinginan kita yang akan mendatang. Yang kelima, teman-teman, semua kita kan butuh arahan, bimbingan semua. Jadi kita harus memiliki mentor. Kalau paling tidaklah kita harus aktif ikut seminar-seminar dalam terkait dengan apa yang kita lakukan. Kita harus sering mengikuti seminar-seminar. Kenapa? Setiap seminar-seminar itu kan kita nanti mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, skill baru, informasi baru. Maka kita bisa improvisasi dengan pengetahuan kita yang lain. Maka kita kombinasikan, kita gabungkan agar kita semakin kuat, keinginan kuat, kesabaran kuat, serta komitmen kita kuat untuk meraih cita-cita kita yang di depan mata kita. Kita harus tambah pengetahuan kita dengan kita sering menghadiri seminar-seminar, atau kita minta
nasihat-nasihat pada orang-orang yang sudah sukses. Ya, kalau kita bisa simpulkan, kita butuh pembimbing atau mentor, guru lah, yang untuk terus menasihati kita, membimbing kita agar kita menjadi orang yang sukses seperti beliau-beliau, seperti orang-orang yang sukses. Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga penting juga ya. Tadi kan saya bilang sukses itu tidak seperti kita membolak-balikkan telapak tangan kita ya. Tidak seperti kita membolak telapak tangan kita hanya hitungan detik ya. Jadi yang keenam ini adalah proses kita untuk mendapatkan sukses itu adalah panjang sekali. Panjang, tidak sehari, tidak 2 hari, tidak setahun, tidak 2 tahun, tapi panjang. Kita harus mengikuti proses-proses panjang itu agar kita ke depannya nanti mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan, kesuksesan yang sebenarnya kita inginkan. Maka oleh karena itu, jangan pernah mengeluh dengan proses. Percayalah proses dan berprogres. Jangan hanya proses terus, tapi kita berproses dan terus berprogres untuk mendapatkan kesuksesan kita yang sudah ada di depan mata kita. Maka oleh karena itu teman-teman, jika keenam tadi sudah ada pada diri kita, maka insya Allah ciri-ciri sukses itu sudah ada pada kita semua. Maka kita sekarang hanya berusaha, hanya bersabar dan terus bersabar untuk menjalankan usaha kita, berikhtiar, berusaha, dan juga jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, insya Allah dengan izin Allah, ketika kita mengamalkan, mempraktikkan kunci-kunci, memperhatikan kunci-kunci yang tadi, insya Allah akan dibukanya pintu kesuksesan kita. Maka sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan juga saya pribadi menyampaikan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.